Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar dan hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpah ruahkan kepada kita sekalian, sehingga pada saat yang penuh dengan kebahagiaan hari ini kita berjumpa kembali dalam tausiah singkat, yaitu mengembangkan kemampuan akal. Sebagaimana kita ketahui bahwa akal itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ada orang yang akalnya dangkal, akalnya sedikit, bahkan tidak berakal, alias gila. Nah, hadirin, lalu bagaimana caranya kita mengembangkan akal sebagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Caranya adalah kita harus tahu mengapa kita bertakwa kepada Allah. Jadi cara yang pertama untuk mengembangkan akal adalah bertakwa kepada Allah. Mengapa jadi bertakwa? Karena janji Allah, kalau kita ini bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan sesuatu kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah 282 Allah nyatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketakwaan itu dapat menguatkan memori otak. Jadi takwa, kalau kita bertakwa kepada Allah, memori otak itu jadi bagus. Sehingga kita dapat merekam berbagai dalil, berbagai argumentasi, dan fakta ilmiah. Semua itu dapat kita rekam dengan baik. Masuknya mudah, kemudian dicerna dengan mudah dan tersimpan dengan mudah. Itu kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan ini salah satu cara mengembangkan kemampuan akal kita. Yang berikutnya adalah, kalau kita ingin mengembangkan kemampuan akal kita adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Terutama ilmu agama Islam. Di dalamnya tentu termasuk ilmu yang berkaitan dengan keduniaan. Apa yang perlu kita hadiri dalam majelis-majelis ilmu itu? Misalnya simposium, seminar, lokakarya, riset, kongres, konferensi, angket, monografi, tutorial, diskusi, dan sebagainya. Nah, tentang simposium, seminar, lokakarya, dan sebagainya itu dari masing-masing ilmu yang diseminarkan, yang dilokakaryakan, dan sebagainya. Baik ilmu soal persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Kemudian zikir, mengingat Allah, tafakkur
terhadap ayat-ayat Allah, terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, terhadap kekuasaan Allah. Ini untuk menumbuhkan kecerdasan, kemampuan akal. Akal kita tuh bisa bergerak. Mengapa kita dilahirkan dan diletakkan di bumi ini? Kenapa tidak di planet bulan, di matahari, Jupiter dan sebagainya? Supaya kita bisa berpikir. Sehingga berkembanglah akal kita itu. Karena di bumi yang Allah turunkan manusia ke dalamnya, itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai keinginan, keperluan manusia. Apakah itu sesama manusianya, apakah hewan, apakah tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Itu diciptakan oleh Allah. Termasuk dalam kaitan ini adalah udara. Frekuensi itu sangat diperlukan oleh manusia yang berada di bumi ini. Lalu hadirin, mengapa itu harus disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada hakikatnya manusia ini lemah tanpa nikmat Tuhan yang namanya akal. Yang akal itu harus dikembangkan. Lalu di mana kita? Itu juga harus dikembangkan. Kenapa saya ditempatkan di pulau ini? Kenapa si fulan yang lain ditempatkan di pulau itu? Di benua ini, di benua itu. Di daerah panas, di daerah dingin. Semuanya itu diciptakan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan apa atau sesuatu apa yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa orang-orang barat, Amerika, Inggris, Belanda misalnya, itu banyak daerah dinginnya di sana? Atau barangkali mengapa orang-orang di daerah dingin itu ada yang kulitnya berwarna hitam? Padahal mestinya kan kalau di daerah dingin itu kan orangnya putih-putih. Kenapa di daerah salju itu orang kok kulitnya hitam? Kalau kita mau berpikir kadang-kadang kita bisa tersenyum. Bayangkan kalau orang-orang Eskimo itu putih, dia berada di salju, maka mudah saja dia tertabrak dengan orang-orang yang main ski. Karena sama-sama putih, dihitamkan. Nah, dikembangkan akal kita, mengapa kok begini, mengapa kok begini. Itu semuanya berkembang karena adanya kalimat mengapa tadi. Mengapa itu gemuk, mengapa itu kurus, mengapa itu kulitnya putih, mengapa itu kulitnya kuning, mengapa itu kulitnya merah, mengapa kulitnya kok sawo matang dan sebagainya. Ya, berkembang nih akal. Nah hadirin, pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkembang juga akal kita itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita sholat, mewajibkan kita berpuasa, mewajibkan kita berzakat, mewajibkan kita berhaji. Itu semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan itu supaya kita ini mau berpikir. Katakanlah kalau di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu diterangkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka
faqina azabannar. Sesungguhnya Allah ciptakan langit, bumi, perbedaan malam dan siang itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagai tanda-tanda kehebatan Allah. Tidak ada orang yang bisa mengubah dari siang mendadak jadi malam. Kemudian dari malam mendadak menjadi siang. Itu sudah semuanya diatur oleh Allah. Berpikir kita. Karena kita tidak kuasa untuk merubahnya. Kenapa bulu ayam seperti ini? Kenapa bulu kambing seperti ini? Kenapa tanduknya ayam itu ada di kaki? Kenapa tanduknya sapi itu ada di kepala? Apa alat yang disiapkan untuk membela dirinya? Buaya, cumi-cumi dan sebagainya. Semua itu sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah SWT. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar difikirkan oleh orang yang punya akal. Hadirin pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan akal ini, ajarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Sementara kamu tetap belajar secara konsisten terus menerus. Coba kalau kita perhatikan. Kalau ilmu yang diajarkan kepada orang itu tidak akan habis. Dia akan bertambah. Tidak mungkin ilmu itu habis. Kecuali harta. Harta itu kalau diberikan kepada orang habis. Tetapi ilmu tidak bisa. Karena itu nikmat Allah yang termasuk yang hebat. Yang tidak diberikan kepada semua makhluknya. Sebab ada yang tidak diberikan akal walaupun otaknya ada. Otak kambing, otak sapi, otak ayam. Tapi tidak bisa berpikir. Kemudian yang berikutnya cara mengembangkan kemampuan akal ini adalah membekali diri dengan berbagai wawasan. Berbagai pengetahuan untuk mengenal diri. Sehingga akalnya itu bisa berkembang. Siapa kita ini? Dari mana kita ini? Untuk apa kita diciptakan? Mau kemana kita? Dan dari mana datangnya kita? Kita tidak akan mengetahuinya kalau tidak ada akal yang diberikan oleh manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab Yahya bin Mu'az Ar-Razi itu pernah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia mengenal Allah, maka dia baru bisa kenal dirinya sendiri. Atau barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Caranya gimana? Ya akalnya bergerak. Kita ini diciptakan dari apa? Mulai dari setetes air, menjadi darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Itu semuanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berkembanglah ilmu kita. Nah, untuk itulah maka pendengar sekalian dan hadirin yang saya hormati, perlunya kita itu mengembangkan kemampuan akal. Sebab kalau akal itu tidak dikembangkan, dia jadi stagnan, berhenti. Kalau sudah berhenti biasanya ya seperti orang lengo-lengo. Nah, untuk itulah maka marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara mengembangkan kemampuan akal yang ada pada kita. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.